Hai, selamat datang di RR Film. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang cukup keren yang berjudul RoboCop yang rilis tahun 2014. Film diawali dengan sebuah siaran langsung di televisi yang dibawakan oleh pembawa acara bernama Pat Novak. Dia sedang mempropagandakan sebuah terobosan baru di bidang militer, yaitu sebuah robot dan drone militer yang akan menggantikan peran manusia yang menurut dia akan bisa menyelamatkan nyawa prajurit Amerika saat di medan perang. Saat itu dia sedang menyiarkan siaran langsung sebuah patroli rutin tentara Amerika di Teheran yang sudah menggunakan robot dan drone militer yang canggih yang dikembangkan oleh perusahaan Omnicorp yang dipimpin oleh Raymond Sellar. Semua kru di sana sudah dipakaikan gelang khusus sebagai penanda bahwa mereka adalah aset yang harus dilindungi oleh para robot itu. Awalnya operasi berjalan dengan lancar, sampai di suatu saat mereka diserang oleh kelompok orang bersenjata. Dengan cepat robot-robot itu menyerang balik kelompok tersebut, hingga ada seorang anak menodongkan pisau ke arah salah satu robot. Robot tersebut mengartikan hal itu sebagai sebuah ancaman dan langsung menembak anak itu dengan brutal. Kejadian itu tertangkap kamera dan disiarkan langsung di televisi Amerika. Dengan cepat, Pat Novak mengambil alih dan memutus siaran langsung yang ada di Teheran. Dia kembali menjelaskan pentingnya robot yang dipakai di medan perang dan mempertanyakan kenapa Amerika melarang mesin-mesin itu di Amerika. Rakyat Amerika saat itu menolak keberadaan robot di sana karena robot tidak memiliki perasaan layaknya manusia dan dianggap masih berbahaya. Di markas kepolisian Detroit, detektif Alex Murphy menemui pimpinannya yang bernama Dean untuk menjelaskan tentang kasus yang sedang ia tangani. Sebelumnya, dia meminta Lex dan Daniels untuk keluar dari ruangan itu karena Alex mencurigai kalau mereka berdua terlibat dalam kasus ini. Setelah mereka berdua pergi, Alex memulai menceritakan kronologi kejadiannya. Saat itu, Alex dan rekannya yang bernama Jack Lewis awalnya menyamar menjadi pembeli senjata ilegal dari seseorang yang bernama Jerry. Alex mulai curiga bagaimana Jerry bisa mendapat senjata-senjata itu, dan mereka terlibat pertengkaran hingga Murphy menodongkan pistol ke arah Jerry. Jerry mengakui kalau dia hanya bekerja dan mendapatkan senjata itu dari Antoine Fallon. Menurut Alex, senjata-senjata itu seharusnya berada di ruang barang bukti kepolisian. Bagaimana bisa senjata itu berada di luar? Alex kembali melanjutkan cerita. Saat dia dan Jack akhirnya bertemu dan akan bertransaksi dengan Fallon untuk melakukan pembelian senjata. Tapi tiba-tiba Fallon mendapat telepon hingga penyamaran mereka terbongkar. Terjadi baku tembak antara Alex dan Jack dengan anak buah Fallon. Alex berhasil menembak beberapa orang, tapi Jack tertembak dan harus dibawa ke rumah sakit. Tapi Dean tetap menyalahkan Alex karena bertindak di luar prosedur. Dean juga meyakinkan kalau dia yang akan mengurus kasus ini. Di Gedung Putih, terjadi perdebatan antara anggota Senat dengan Raymond Sellar selaku CEO dari Omnicorp. Anggota Senat menolak pemakaian robot di Amerika karena robot tidak memiliki perasaan seperti manusia dan tak bisa menghargai nyawa manusia. Raymond Sellar mencoba membela diri dan menjelaskan bahwa robot tidak memiliki rasa marah, ideal untuk melindungi rakyat Amerika, dan berharap produknya bisa dilegalkan dan digunakan di Amerika. Tapi anggota Senat tidak puas dengan pernyataan Sellar, apalagi saat operasi militer yang disiarkan secara langsung dari Teheran memperlihatkan sebuah robot yang menembak dengan brutal seorang anak. Oleh sebab itu, anggota Senat menolak robot-robot itu untuk digunakan di Amerika. Di markas Omnicorp, Sellar menggelar rapat dengan tim risetnya. Sellar menginginkan sebuah produk yang dapat dicintai dan diterima oleh rakyat Amerika. Dia tahu rakyat Amerika tidak menyukai mesin, melainkan sesuatu yang mempunyai hati nurani dan punya perasaan layaknya manusia. Oleh karena itu,
Dia ingin mengkombinasikan antara manusia dengan mesin. Di ruang rehabilitasi Yayasan Omnicorp, Dr. Dennett Norton mencoba melatih seseorang yang sudah menggunakan tangan seperti robot untuk bisa mengontrol tangannya ketika bermain musik. Awalnya pria itu bisa memainkan gitar itu dengan sempurna, tapi seiring tingkat emosional yang meningkat, proses kimiawi di otak juga meningkat dan membuat sistemnya menjadi kacau. Dan pria itu pun gagal memainkan gitar itu dengan sempurna karena dia butuh emosi untuk memainkan musik. Tak lama Seller datang untuk menemui Dr. Norton. Dia memintanya untuk mengembangkan sebuah robot yang dikombinasikan dengan seorang manusia. Di tempat lain, Lake dan Daniel menemui Fallon. Mereka memberi informasi kepada Fallon tentang Alex Murphy dan berencana untuk membunuhnya. Saat Alex menjenguk Jack di rumah sakit, anak buah Fallon menaruh sebuah bom di mobil milik Alex. Di markas Omnicorp, Seller, Dr. Norton, dan timnya menggelar rapat untuk mencari kandidat yang cocok untuk dijadikan bahan percobaannya. Mereka berencana membuat robot polisi atau polisi cyborg yang diharapkan diterima dan dicintai oleh rakyat Amerika. Dari beberapa kandidat yang diajukan, mereka belum menemukan orang yang pas untuk dijadikan polisi cyborg karena berbagai alasan. Alex Murphy pulang ke rumah setelah seharian menghadapi pekerjaannya yang melelahkan. Dia sedikit bercanda dengan anaknya yang bernama David dan istrinya Clara. Saat akan tidur, tiba-tiba alarm mobilnya berbunyi. Dia pun keluar untuk melihat dan mematikannya. Saat akan membuka pintu mobilnya, mobil itu meledak hingga membuat Alex terpental. Alex mendapat luka bakar yang sangat serius dan tulang belakang yang patah. Menurut dokter, seandainya dia bisa bertahan hidup, kemungkinan dia akan cacat permanen. Dr. Norton memberikan alternatif dan mencoba meyakinkan kepada Clara agar dia mau menandatangani tawaran yang diberikan oleh Omnicorp. Awalnya Clara tampak ragu untuk menyetujuinya, tapi karena tidak ada pilihan lain dan demi keselamatan suaminya, terpaksa dia menyetujui tawaran itu. 3 bulan kemudian, Alex tampak berpesta dengan istri dan teman-temannya. Ternyata semua itu adalah mimpinya Alex, yang saat itu sudah berubah menjadi polisi cyborg. Saat dia bangun dari mimpinya, dia terlihat kaget karena tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Dr. Norton mencoba mengingatkan Alex tentang kejadian ledakan itu hingga Alex harus dirawat di rumah sakit. Alex sempat menanyakan tentang keadaan anak dan istrinya, tapi Dr. Norton meyakinkan kalau anak dan istri Alex baik-baik saja. Kemudian Dr. Norton meminta asisten yang bernama Kim untuk membuka kuncian dari Alex. Setelah Alex dapat bergerak, dia tampak shock dengan dirinya yang sekarang. Dia mengira kalau dia sedang bermimpi saat ini. Dia mencoba lari dari tempat itu. Kemudian Dr. Norton meminta Kim untuk menonaktifkan Alex agar tidak lari terlalu jauh. Setelah Alex dibawa kembali ke ruangan, Dr. Norton meminta Alex untuk menerima dan memahami dirinya yang sekarang. Alex sangat terkejut kalau yang tersisa dari dirinya adalah kepala dan organ vitalnya saja. Bahkan otaknya juga sudah sedikit diperbaiki oleh Dr. Norton. Dr. Norton menjelaskan kalau emosi dan intelektual Alex tidak diubah dan Alex tetap memegang kendali penuh atas tubuhnya. Untuk mengobati rindu dengan anak istrinya, Alex menelpon istrinya lewat panggilan video. Di ruang simulasi Omnicorp di Cina, Maddox menjelaskan tentang senjata yang akan dipakai oleh Alex. Dia terlihat tidak suka dengan kehadiran Alex dan terus mengejeknya. Saat menjalani tes, Alex tampak ketinggalan cepat dengan robot yang sudah dibuat oleh Omnicorp sebelumnya. Di depan Dr. Norton, Maddox terus meledek Alex bahwa dia adalah sebuah produk yang gagal. Di sebuah markas Omnicorp di Detroit,
Dr. Norton mencoba menjelaskan kepada Raymond Seller kenapa Alex kalah dengan robot yang lainnya. Itu karena Alex adalah manusia yang masih mempunyai naluri, rasa takut, dan perasaan lainnya yang bisa mempengaruhi sistem. Tapi Seller meminta Dr. Norton untuk memperbaiki Alex sehingga menjadi sempurna dan dapat diterima oleh rakyat Amerika. Dr. Norton mencoba memperbaiki otak Alex untuk memenuhi keinginan Raymond Seller. Tim risetnya juga menunjukkan kostum yang akan digunakan untuk Alex, tapi Seller sepertinya tidak suka. Dia menginginkan Alex terlihat lebih taktis dan diberi warna hitam. Di fasilitas uji coba Omnicorp, Alex kembali menjalani serangkaian tes. Kali ini dia akan berhadapan dengan Maddox dan puluhan robot dari Omnicorp. Sebelum simulasi dimulai, Maddox terus mengejek Alex dengan sebutan manusia kaleng. Tapi di luar dugaan, ternyata Alex mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dia bisa menghabisi robot-robot itu dengan mudah. Menurut Dr. Norton, saat mode tempur dan helmnya tertutup, perangkat lunak yang mengambil alih keputusan dan mesin yang bekerja. Jadi Alex hanya berperan seperti seorang penumpang dan seolah-olah mengendalikan dirinya. Padahal sebenarnya mesin yang telah mengambil alih semuanya. Hal itu dilakukan Dr. Norton untuk memenuhi keinginan Raymond Seller. Dan Seller tampaknya puas dengan hasil kerja dari Dr. Norton. Hingga akhirnya hanya tersisa Maddox yang berhadapan dengan Alex. Alex menembakkan pistol listrik yang membuat Maddox kejang-kejang karena tersetrum. Dan hal itu tampaknya membuat Alex Murphy sangat puas. Suatu hari, Alex diizinkan menemui keluarganya. Alex juga bertemu dengan Jack dan berjanji akan memburu Fallon dan anak buahnya. Di markas besar kepolisian Detroit, sejumlah warga sudah datang dan mendukung kembalinya Alex Murphy. Sementara di laboratorium, Dr. Norton akan memasukkan seluruh data kepolisian Detroit ke otak Alex. Sehingga Alex bisa mengakses catatan kriminal dan rekaman CCTV langsung dari otaknya. Dr. Norton mulai mengupload data ke otak Alex. Tiba-tiba tingkat emosional Alex menjadi tidak stabil. Dia terus memutar video rekaman saat dia terkena ledakan. Kemudian dia mengalami kejang dan terpaksa sambungannya dimatikan. Dr. Norton tidak punya cukup waktu untuk memperbaikinya karena pers sudah menunggu di luar. Dengan cerdik, Dr. Norton sengaja memutar ulang video saat Alex terkena ledakan dan menurunkan tingkat dopamin Alex. Dengan begitu, Alex menjadi seakan-akan mati rasa dan tidak memiliki emosi. Saat Alex melewati Clara dan David, Alex seakan-akan tidak peduli dan terus melewati mereka. Semua warga tampak bersorak menyambut kembali kedatangan detektif Alex Murphy. Alex terus memindai setiap orang yang ada di sana, hingga dia menemukan seorang buronan bernama Thomas King. Dia adalah tersangka kasus pembunuhan, pembakaran, dan pemerkosaan. Alex pun dengan cepat menangkap orang itu. Pat Novak yang menyiarkan langsung siaran itu memanfaatkannya sebagai senjata untuk mencari dukungan rakyat agar bisa menerima robot di Amerika. Dia menjuluki Alex Murphy sebagai RoboCop. Di hari-hari berikutnya, Alex terus beraksi sebagai polisi robot untuk menangkap buronan kepolisian Detroit dan mengungkap bandar dan pabrik narkoba yang selama ini belum bisa terungkap. Alex bertindak layaknya mesin dan jauh dari sifat manusia yang mempunyai tingkat emosional. Raymond Seller memerintahkan Maddox untuk mengawasi Alex dan memberi akses penuh kepadanya untuk mengontrol Alex. Di suatu tempat, Lake dan Daniel datang menemui Fallon. Fallon sangat terganggu dengan kehadiran Alex. Dia meminta kepada Lake dan Daniel untuk mengurus Alex agar dia bisa bertransaksi seperti biasa. Clara mencoba menghentikan Alex dan mengajaknya pulang. Clara menjelaskan kalau David sangat stres dan tidak mau sekolah. Dia terus memohon kepada Alex karena dia dan David sangat depresi. Alex seperti tidak peduli dan terus melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, Alex memutar CCTV yang menampilkan Clara dan David.
Mereka tampak depresi dan tertekan dengan kejadian yang mereka alami. Tampaknya Alex berhasil mengambil alih kembali dirinya yang sudah dikuasai oleh mesin. Dia datang ke rumahnya yang menjadi TKP percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Dr. Norton tampak senang dan penasaran apa yang akan dilakukan Alex selanjutnya. Alex tampak memperhatikan TKP tempat dia terkena ledakan. Dia menganalisa semuanya termasuk rekaman CCTV di sekitar TKP. Tingkat dopamin di otaknya juga kembali normal, yang berarti Alex berhasil mengambil kendali penuh atas otaknya. Dr. Norton dan Kim sampai terheran-heran bagaimana semua itu bisa terjadi. Setelah melakukan olah TKP, dia kemudian pergi mencari Antoine Fallon, seorang tersangka yang diduga telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Karena tidak menemukan Fallon, Alex mencoba mencari Jerry, orang yang bekerja untuk Fallon. Dari situ dia mendapat informasi tentang supirnya Fallon yang bernama Marcus. Alex kemudian melacak telepon milik Marcus untuk mengetahui lokasinya. Di satu sisi, Dean tampak panik karena menganggap Alex melanggar protokol dengan menyelidiki kasus percobaan pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Tapi tim dari Omnicorp justru tampak terkesan dengan apa yang dilakukan Alex. Fallon yang mengetahui akan kedatangan Alex memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menghadapi Alex. Alex berhasil membunuh Fallon dan semua anak buahnya tanpa tersisa. Di sana, dia juga menemukan barang bukti sidik jari Lex dan Daniel yang menempel di senjata milik Fallon. Alex mendatangi Lex dan Daniel di kantor polisi. Dia memberikan bukti kalau mereka terlibat perdagangan senjata dengan Fallon. Alex juga menampilkan bukti CCTV saat mereka menemui Fallon untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Karena merasa terpojok, Lex berusaha menembak Alex, tapi Alex sudah siap dan menembak Lex terlebih dahulu. Melihat rekannya ditembak, Daniel pun ketakutan. Dia menyerah dan mengakui semua perbuatannya dan memberitahu kalau Dean adalah dalang dari semua ini. Alex pun menghampiri Dean. Dia sangat kecewa kepada atasannya. Alex meminta Dean untuk mengakui semua perbuatannya dan mengancam akan menembaknya. Tapi sebelum Dean mengakui perbuatannya, Maddox terlebih dahulu menonaktifkan Alex. Maddox melaporkan kepada Cellar kalau dia terpaksa menonaktifkan Alex karena dikhawatirkan Alex akan menembak Dean yang tak lain adalah kepala kepolisian Detroit. Pat Novak memanfaatkan kesempatan itu dan menyiarkannya di televisi, memberitahu semua warga Amerika bahwa Alex Murphy, sang Robocop, berhasil mengungkap kasus besar yang melibatkan perwira kepolisian Detroit. Di dalam berita juga dijelaskan kalau Alex sedang dalam keadaan kritis. Tentu hal itu membuat Clara semakin khawatir. Sekali lagi, Pat Novak memanfaatkan momentum itu agar para senat segera mengambil keputusan untuk melegalkan robot di Amerika. Omnicorp tampaknya sangat senang karena para senat berbalik mendukungnya. Tapi rencana itu bisa saja terganggu ketika Clara berbicara di media kalau Omnicorp telah berminggu-minggu melarang dia dan anaknya untuk bertemu dengan Alex. Clara juga bilang perawatan terhadap suaminya sangat tidak manusiawi, dan dia secara tegas meminta pertanggungjawaban dari Omnicorp. Melihat hal itu, Cellar ingin membuat skenario kalau Alex Murphy sudah dinyatakan tewas dan ingin menjelaskan langsung hal itu kepada Clara. Tentu Dr. Norton sangat tidak setuju dengan rencana Cellar, karena Alex sebenarnya baik-baik saja. Tapi dengan berbagai alasan, Cellar memerintahkan Dr. Norton untuk menghentikan perawatan terhadap Alex. Dr. Norton langsung menghubungi Kim untuk menjaga Alex karena anak buah Raymond Cellar akan membunuhnya. Di ruang rapat Senat, para Senat sepakat untuk mencabut undang-undang tentang pelarangan penggunaan robot di Amerika. Itu berarti Omnicorp bisa menjual seluruh produknya di Amerika. Cellar kemudian memerintahkan Maddox untuk membunuh Alex. Salah satu staf Omnicorp mendatangi rumah Clara. Dia meminta Clara dan anaknya untuk menemui Cellar. Di dalam laboratorium, Dr. Norton menyusup masuk untuk membangunkan Alex. Dia mencabut alat transmitter di tubuh Alex sehingga Maddox tidak bisa menonaktifkan dia dari jarak jauh. Tepat sebelum penjaga membunuh mereka,
Alex terbangun dan berhasil melumpuhkan para penjaga. Di markas Omnicorp, Seller menjelaskan kepada Clara kalau dia dan tim dokternya tidak bisa menyelamatkan Alex. Di laboratorium, Dr. Norton menjelaskan kalau Maddox yang sudah menonaktifkan Alex saat dia di kantor polisi. Dia juga menjelaskan kepada Alex kalau Seller akan membunuhnya. Dan dia juga meyakinkan kalau Maddox tidak akan bisa menonaktifkannya lagi karena dia sudah mencabut transmitternya. Alex kemudian pergi ke markas Omnicorp untuk menemui Seller. Seller mendapat laporan kalau Alex akan datang mencarinya. Dia kemudian berusaha melarikan diri dengan menggunakan helikopter. Dr. Norton mendatangi kantor polisi dan meminta Jack yang merupakan sahabat Alex untuk melindungi Alex yang saat ini akan menyerang markas Omnicorp seorang diri. Mendapat laporan itu, Jack dan timnya bergegas menuju markas Omnicorp dengan persenjataan lengkap. Di markas Omnicorp, Alex bertarung melawan robot-robot milik Omnicorp yang juga menggunakan peralatan canggih. Sampai-sampai dia terpaksa memotong tangannya sendiri karena tertimpa salah satu robot untuk menghindari serangan dari robot yang lain. Saat Alex ditembaki oleh robot-robot Omnicorp, Jack datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan Alex. Saat Alex berhasil kabur dan akan mengejar Seller, dia dihadang oleh Maddox. Alex tidak bisa menembak Maddox karena dia memakai gelang khusus yang menunjukkan dia adalah aset yang harus dilindungi robot-robot dari Omnicorp. Saat Maddox akan membunuh Alex, Jack datang dan menembak Maddox terlebih dahulu, tapi Jack juga tertembak oleh anak buah Maddox. Alex kemudian melanjutkan perjalanan ke lantai atas untuk mengejar Seller. Dia meminta Clara dan David untuk pergi menjauh. Sekali lagi, Alex tidak bisa membidik Seller karena Seller memakai gelang khusus seperti yang dipakai Maddox. Alex sekuat tenaga berusaha untuk bisa menembak Seller. Seller melepaskan tembakan ke arah Alex. Di saat itu juga, Alex juga berhasil membunuh Seller. Beberapa waktu kemudian, Alex yang tampaknya sudah diperbaiki oleh Dr. Norton mendapat kostum baru. Clara dan David juga sudah diizinkan untuk menemui Alex. Pat Nova kembali tampil di acaranya. Dia memaki-maki para anggota Senat yang memberlakukan kembali undang-undang pelarangan robot di Amerika. Dia juga memaki-maki Dr. Norton karena aduannya membuat anggota Senat memberlakukan kembali aturan tersebut. Sepertinya Pat Novak mau dapat duit yang sangat besar dari penjualan robot di Amerika dari Omnicorp. Tapi berhubung pemakaian robot di Amerika kembali dilarang, alhasil dia tidak mendapatkan apa-apa dari Omnicorp. Makanya dia marah-marah sendiri. Oke, itulah akhir dari film ini. Maaf kalau ada salah-salah kata, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa berikan komen kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.